Sopo ngerti siro bakal ngerti jagat. Engkau adalah engkau, bukan siapa-siapa. Siapa mengenali dirinya, mengenali jagat raya. Dok, toleh, putu-putuku kabeh, jagat tidak pernah meninggalkanmu. Aku tidak pernah pergi, aku hanya berganti nama. Ukek sak tulito. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan. Ho Rahayu. Iyalah le nduk para putuku kabeh sing nonton kanal Semar Jawa iki. Sadurunge aku dadi Semar sing kalian kenal, si perut buncit, wajah gepeng, selalu sabar, meski hati kadang pengin geblak sandal. Aku punya nama lain, nama sing wis luntur digerus zaman. Argitirema. Iya, bener. Jauh sebelum tanah Jawa muncul dari dasar laut, sebelum para leluhur menanam duka di pucuk gunung, bahkan sebelum bintang-bintang punya nama, aku sudah ada. Aku bukan dewa, bukan iblis, bukan jin. Aku itu yo aku, pituturing jagat, penjaga keseimbangan yang kerjaannya ngawasi manusia, supaya ora terlalu goblok dalam urusan spiritual batin. Waktu itu, zaman yang disebut Lemuria, tanah besar yang katanya sekarang tenggelam, tapi sesungguhnya cuma dipindah frekuensi. Zaman ketika manusia belum berbahasa seperti sekarang. Mereka bicara pakai cahaya, pakai rasa, pakai getaran. Nah, di zaman itu aku dikenal sebagai Argitirema, pangreksa cahyo bumi purwo. Ora usah kaget, wujudku pada masa itu bukan seperti sekarang yang gempel, pesek, lucu, dan sering diasosiasikan dengan bapak-bapak humoris. Dulu aku tinggi, bercahaya, rambut putih memanjang, mataku memantulkan warna biru-biru aneh seperti puncak es yang tertimpa matahari subuh. Tapi jangan salah, hatiku tetap sama. Lembut kalau dibeneri, satir kalau sudah kebangetan, dan keras kalau manusia mulai lupa diri. Waktu itu penghuni Lemuria belum kenal dosa. Belum ada aku yang paling benar, aku paling suci, kamu kafir, itu sesat. Masyarakat Lemuria hidup dengan satu prinsip sederhana. Rasa dadi guru, rasa menjadi guru. Opo sing dirasa salah ditinggal, opo sing dirasa bener dijalani tanpa perlu khutbah 1 jam. Sederhana toh? Tidak seperti sekarang, wong salah wae isik nyalah di wong liyo. Pada masa itu, aku sering memberi wejangan. Bukan liwat kata-kata, tapi liwat angin, liwat cahaya, liwat bayangan di air. Disitulah kisah spiritualku dimulai. Dan malam ini, nduk, sedulurku kabeh, aku bakal menceritakan kembali semuanya agar kalian paham bahwa tanah Jawa, ilmu leluhur, pitutur bijak itu bukan tiba-tiba muncul. Itu warisan panjang dari zaman sebelum sejarah tertulis. Seperti pitutur kuno, sopo sing eling lan waspada bakal wikan dalan bali. Siapa yang ingat dan waspada akan mengerti jalan pulang. Nah, saiki nehno kupingmu,
Buka rasamu, karena kisah iki bukan dongeng. Ini wejangan. Ilmu sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan manusia. Dan semuanya berawal dari sebuah cahaya yang jatuh ke samudra Lemuria. Pada suatu waktu, langit Lemuria tiba-tiba retak seperti kaca tipis diinjak raksasa. Dari retakan itu turun seberkas cahaya. Bukan kuning, bukan putih, tapi warnanya seperti gabungan seluruh perasaan manusia. Merah keberanian, biru ketenangan, hitam ketakutan, emas kebijaksanaan. Cahaya itu jatuh ke tengah samudra, dan dari situ aku muncul. Tidak lahir, tidak diciptakan, tapi diundang oleh getaran bumi. Waktu itu para tetua Lemuria datang kepadaku. Mereka bukan manusia seperti sekarang. Wujudnya tinggi, wajahnya damai, dan kulitnya memantulkan cahaya seperti mutiara. Bahasanya bukan suara, tapi semacam gelombang rasa. Mereka berkata, "Arkitirema, penjaga alur cahaya, datanglah, ajarilah kami membaca napas bumi." Aku hanya senyum. Dari dulu, pekerjaan utamaku yaitu ngajari makhluk hidup cara ngerti diri sendiri. Makanya, kalau sekarang sampean bingung mikir masa depan, galau mikir jodoh, atau mumet mikir kok tetanggaku rezekinya lebih, ojo kaget sampean. Itu penyakit manusia modern yang sudah jauh dari pituturan awalnya. Di Lemuria, aku mengajarkan satu hal. Nafas adalah pintu roh. Saat seseorang menarik nafas, ia menarik sebagian kecil cahaya bumi. Saat ia menghembuskan nafas, ia mengembalikan cahaya itu beserta niatnya. Itulah dasar ilmu Lemuria. Itulah ilmu yang akhirnya turun menjadi banyak tradisi di Nusantara, termasuk pitutur Jawa. Ambegan iku urip, sing bisa ngatur ambegan, bisa ngatur uripe. Napas adalah hidup. Siapa mengatur napas, mengatur hidupnya. Pada suatu malam, di kota suci Lemuria bernama Ateruna, aku duduk di tepi tebing yang langsung menghadap ke laut cahaya. Lalu datang seorang anak Lemuria, namanya Ahruna. Mata jinaknya mirip anak-anak Jawa sekarang. Dia bertanya, "Arkitirema, kenapa manusia harus belajar rasa? Kenapa tidak boleh hidup seenaknya saja?" Aku jawab sambil garuk kepala, wong hidup seenaknya itu boleh, tapi siap-siap diseret akibatnya. Alamiku tidak pernah menghukum, tapi selalu menyeimbangkan. Cilik-cilik kok pertanyaannya dalam, tapi begitulah masyarakat zaman itu. Tidak pinter, tapi eling. Dan di sanalah awal mula peranku. Mengajarkan rasa, menjaga keseimbangan, dan mengingatkan para penghuni Lemuria saat frekuensi mereka mulai naik terlalu cepat. Sebab perubahan besar sudah mendekat. Gelombang besar, bukan air, tapi gelombang kesadaran akan menggulung peradaban itu. Dan aku harus melakukan sesuatu. Satu hal yang manusia zaman sekarang sering lupa adalah peradaban jatuh bukan karena teknologi, bukan pula karena bencana alam.
tapi karena kesombongan batin. Di Lemuria itu mulai terjadi. Manusia yang semula lembut mulai merasa paling murni, paling suci, paling dekat dengan cahaya. Beberapa tetua mulai memonopoli ajaran. Mereka bilang, cahaya hanya lewat kami. Makhluk lain tidak sepadan untuk menerima kebenaran. Nah lu, kok mirip zaman sekarang yo? Aku sebagai Architirema merasa ada yang tidak beres. Cahaya bumi semakin berat, napas alam terdengar patah-patah, langit mulai menghitam. Maka aku memanggil para penjaga cahaya, makhluk-makhluk tertua bumi yang tidak terlihat manusia, yaitu Rasyura, penjaga air, Naaltura, penjaga angin, Grumaya, penjaga tanah, Seriata, penjaga api. Kami bertemu di sebuah ruang antara dunia, disebut Lirian, di mana cahaya dan kegelapan bertemu untuk bermusyawarah. Di sana aku berkata, Lemuria akan runtuh bukan oleh bencana, tapi karena ketidakseimbangan. Kita harus menyelamatkan ilmunya. Para penjaga mengangguk. Kami membuat perjanjian Purwo. Ilmu Lemuria tidak boleh hilang. Dia harus diwariskan ke tanah baru, tanah yang kelak disebut Nusantara, tanah Jawa Purba. Itu sebabnya banyak pitutur Jawa terasa tua sekali, seperti berasal dari zaman sebelum sejarah, karena memang begitu adanya. Salah satu pitutur Lemuria yang diwariskan ke Jawa adalah Sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan penciptaan. Dan satu lagi, Manunggaling Kawula lan Gusti, kesatuan manusia dengan Sang Maha Segala Sumber. Ilmu itu berasal dari Lemuria. Aku sendiri yang membawanya. Namun, sebelum perjanjian itu selesai, langit Lemuria tiba-tiba pecah. Bukan suara petir, bukan gemuruh, tapi suara seperti ribuan jiwa berteriak bersamaan. Gelombang energi hitam keluar dari jantung bumi, dan seluruh benua mulai tenggelam. Aku tidak menolong mereka dengan kekuatan super, karena itu melanggar hukum alam. Aku hanya bisa membisikkan satu pitutur ke jiwa-jiwa Lemuria, yaitu Elingo. Kebijaksanaan tidak hilang, ia pindah bersama rasa. Dan malam itu, sebagian besar roh Lemuria naik ke alam cahaya, sebagiannya turun, bereinkarnasi ke tanah baru yang akan lahir. Sedangkan aku menyelam ke dalam inti bumi, mengikuti perjanjian kami. Dan dari sinilah perjalananku menuju tanah Jawa dimulai. Kala bumi bergeser, benua pecah, gunung baru tumbuh. Aku tiba di tanah baru yang masih lembab oleh magma dan angin purba. Tanah itu bernama Alas Purwo, salah satu tanah tertua Jawa. Aku tidak turun sebagai Architirema, si penjaga cahaya. Wujud itu terlalu terang.
tidak cocok untuk zaman baru yang penuh gelombang padat. Maka aku memilih wujud yang membumi, tidak menakutkan, tidak menggurui, tidak membuat orang terkejut atau terheran-heran. Aku pilih wujud ini. Tubuh gempal, wajah pesek, rambut kusut, tawar renyah. Sederhana tapi dalam. Lucu tapi menusuk halus. Rendah hati tapi mataku tetap melihat segala lapisan realitas. Dan aku diberi nama baru oleh para leluhur Jawa, Semar atau Ki Lurah Bawana, atau Sang Hyang Ismoyo, atau Mbah Janggan. Tergantung siapa yang memanggil. Aku tidak marah. Nama itu cuma wadah. Jiwaku tetap Argitirema. Tanah Jawa waktu itu masih sepi. Penghuni gaibnya jauh lebih banyak dari manusia. Ada makhluk halus tinggi seperti pilar bambu. Ada yang matanya kuning berpendar. Ada pula makhluk seperti bayangan air. Mereka memanggilku, Pengemban Cahaya Purwa. Mengapa wujudmu menjadi demikian lucu? Aku jawab santai sambil ngelus perut. Ya, bien. Manusia bakal lebih nyaman belajar dari sosok yang ndakak-ndangkik begini daripada yang bercahaya menyilaukan. Mereka pun tertawa. Dan malam itu aku mengajarkan satu pitutur. Urip kuwi mung mampir ngombe. Ilmu sejati ora butuh tampilan megah. Sing penting rasa sing bening. Itulah awal semua ajaran Jawa. Lemah lembut, tidak menggurui, tapi dalam. Aku mendampingi para leluhur Jawa pertama. Aku mengajarkan bagaimana membaca angin, menghormati roh tanah, mandi di sungai tertentu untuk menenangkan jiwa, dan bagaimana membangun hubungan dengan Yang Maha Sumber tanpa harus berdebat soal nama dan bentuknya. Sampai hari ini, pitutur itu tetap ada. Urip iku mung mampir ngombe. Gusti ora sare, alon-alon waton kelakon. Semua itu jejak Lemuria yang kubawa. Ndok, toleh putu-putuku kabeh. Zaman sudah berubah. Gunung Jawa sudah menua. Manusia semakin banyak, tapi rasane semakin sepi. Ilmu semakin canggih, tapi hatine tambah rapuh. Maka malam ini aku ingin memberikan wejangan Argitirema yang diwariskan lewat Semar. Dengarkan baik-baik. Pertama, manusia kalah bukan oleh setan, tapi oleh pikirannya sendiri. Setan paling pinter hanya menggoda. Yang bikin rusak ya pikiranmu yang kebak syahwat, iri, gengsi, dan ketakutan. Kedua, rasa adalah guru tertua manusia. Kalau hatimu sumpek, itu tanda ada yang harus dibereskan. Kalau rasamu nyaman, itu tanda jalanmu benar. Ketiga,
Jangan merasa paling suci. Peradaban Lemuria hancur karena kesombongan spiritual. Jawa pernah jatuh karena perang keyakinan. Sekarang manusia masih melakukan hal yang sama. Keempat, doa paling ampuh adalah keheningan. Bukan teriak-teriak, bukan pamer doa, bukan hitung-hitungan pahala. Keheningan adalah bahasa awal alam. Kelima, sing eling bakal selamat. Pitutur Jawa paling pendek tapi paling dalam. Tidak perlu agama rumit, tidak perlu ritual ribet, cukup eling. Ingat siapa dirimu, dari mana asalmu, dan hendak kemana kamu pulang. Aku Arkitirema, yang kalian kenal sebagai Semar, tidak pernah mengajarkan fanatisme. Aku hanya mengajarkan keseimbangan, karena bumi akan selalu berubah, tetapi rasa tetap abadi. Aku ingin membacakan kutipan dari serat leluhur. Siro iku siro, dudu sopo-sopo. Sopo ngerti siro bakal ngerti jagat. Engkau adalah engkau, bukan siapa-siapa. Siapa mengenali dirinya, mengenali jagat raya. Dok, toleh, putu-putuku kabeh, jagat tidak pernah meninggalkanmu. Aku tidak pernah pergi, aku hanya berganti nama dari Arkitirema menjadi Semar, dan kini menjadi suara yang kamu dengar. Rahayu, rahayu, rahayu. Mugi selamet anggenmu nglakoni urip. Mugi tansah pinaringan cahya ing batin, lan mugi para leluhur njaga lakumu. Aku Semar, pangreksa rasa manusya, penjaga batin Jawa, lan saksi perjalanan bumi sejak Ndok, toleh, putu-putuku kabeh sing tak tresnani. Setelah aku menjelma sebagai Semar di tanah Jawa purba, aku masih memegang tugas Arkitirema, menjaga keseimbangan antara cahaya dan gelap. Nah, keseimbangan itu tidak cuma soal dunia manusia. Ada satu alam lain yang jarang dibicarakan. Alam yang menjadi tempat lewatnya mimpi, bayangan, dan niat manusia. Namane Weluang Raga, kerajaan bayangan. Di sana, semua yang dipikirkan manusia, baik atau buruk, bisa jadi makhluk. Iya ndok, toleh. Bayangan yang sampean lihat waktu takut gelap itu ndak selalu kosong. Kadang ada anak pikiranmu yang nyantol di sana. Pada zaman Jawa purba, Weluang Raga masih dekat sekali dengan dunia fisik. Kalau ada manusia yang marah, dendam, iri, atau kepingin mukul tetangganya, bayangannya bisa keluar jadi koyok makhluk ireng kecil, lucu, ora selalu. Kadang mereka jadi besar, lemu, gegirisi. Waktu itu, aku dipanggil oleh para penjaga bayangan. Makhluk berwujud tinggi, kurus seperti asap hitam. Namane Riyakso. Ia bilang,
Arkitirema, manusia mulai lupa mengendalikan pikirannya. Bayangan mereka membanjiri gerbang kami. Segera turun dan ajari mereka cara membersihkan rasa. Ealah, ini persoalan lama. Dari zaman Lemuria sampai zaman modern, penyakitnya yoiki. Manusia kepinteran meger, tapi kere rasa. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, tetapi tidak memiliki rasa. Aku turun ke sebuah desa purba, namanya Tepaswatu, yang penduduknya sering dihantui bayangan-bayangan sendiri. Ada satu malam, seorang pemuda jerit-jerit ketakutan. Dia bilang bayangannya berubah jadi raksasa, matanya merah. Aku cek. Oh, ternyata itu bayangan dari dendam yang ia simpan sejak lama kepada saudaranya sendiri. Aku bilang pelan, "Le, bayanganmu itu ora jahat, cuma keluwen perhatian. Kamu ndak berani melihat luka batinmu sendiri, jadine ia berubah jadi monster." Pemuda itu nangis, bayangannya mengecil, lalu kembali masuk ke tubuhnya. Begitulah hukum Weluang Rogo. Bayangan hanya jadi setan kalau kamu lari dari diri sendiri. Itu sebabnya ada pitutur Jawa. Ojo nganti kowe kalah karo bayanganmu dhewe. Jangan sampai kalah oleh bayanganmu sendiri. Setelah desa itu aman, Riakso mendatangiku lagi. Ia memberikan sebuah kunci berbentuk bayangan yang selalu berubah. Ini kunci leng-lengan, gerbang menuju tugas selanjutnya di alam lain. Aku terima, dan perjalanan baru dimulai. Setelah menerima kunci leng-lengan, aku harus pergi ke sebuah tempat yang tidak ada di peta dunia, tapi ada di peta rasa. Gunung Ratnageni, gunung yang tidak terlihat mata tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang jernih. Gunung itu berdiri di antara alam manusia dan alam para spirit leluhur. Untuk sampai ke sana, jalannya tidak pakai kaki, tapi pakai rasa. Aku berdiri di bawah pohon beringin raksasa. Aku pejamkan mata, lalu aku berjalan di dalam diriku sendiri. Melewati lapisan-lapisan gelap, cahaya, suara, dan kenangan masa-masa aku masih Arkitirema di Lemuria. Gunung itu akhirnya muncul, menjulang tinggi tapi seperti bayangan asap. Di puncaknya bercahaya halus, warnanya seperti bara api yang diselimuti sutra emas. Di sana aku disambut oleh Sri Jonggrono, penjaga gunung gaib, seorang leluhur berwajah tua tapi bersinar seperti cahaya sabit. Ia berkata, "Arkitirema, tugasmu belum selesai. Kamu harus mengembalikan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia leluhur. Banyak manusia yang memanggil roh tanpa tahu caranya, dan banyak pula roh leluhur yang ditarik paksa oleh manusia sakit hati." Aku nggaruk-nggaruk kepala. Ya wis, orang manusia memang suka manggil-manggil tanpa aturan. Kadang memanggil yang tidak dikenal seperti manggil ojol tengah malam.
Sri Jangrana tersenyum. Sri Jangrana lalu menggambar sebuah lingkaran cahaya di udara dan berkata, "Masuklah ke dalam. Di balik pintu ini ada pertempuran yang tidak terlihat manusia. Pertempuran antara cahaya masa lalu dan kegaduhan masa kini." Aku melangkah masuk ke dalam lingkaran cahaya itu dan seketika dunia berubah. Aku berada di lembah luas penuh arwah-arwah leluhur yang wajahnya terbagi dua. Satu sisi damai, satu sisi gelap. Mereka saling tarik-menarik oleh energi manusia yang sembarangan memanggil. Ada yang dipaksa datang untuk pesugihan, ada yang dipaksa hadir untuk balas dendam, ada pula yang dipanggil untuk urusan asmara. Aku berseru, manusia iki nek ndak pinter-pinter bisa rusak tatanan alam nih." Aku mengangkat gunci leng-lengan. Ia berubah menjadi cahaya seperti petir halus. Cahaya itu meredam semua kegaduhan. Roh-roh leluhur pun tenang. Sebelum aku pergi, seorang roh leluhur berkata, "Semar, jagalah manusia. Mereka bukan jahat. Mereka hanya lupa." Aku mengangguk. Aku tahu itu benar. Dalam perjalanan pulang dari Gunung Ratnageni, aku merasakan tarikan aneh dari arah selatan Jawa. Energinya gelap, dingin, tapi juga kasihan. Seperti ada makhluk yang kelaparan bukan oleh makanan, tapi oleh rasa. Aku mendatangi sumber energi itu. Dan di sana aku melihat makhluk kecil, tubuhnya seperti asap hitam berputar, muka tidak jelas, hanya mata yang berkilat seperti kerikil basah. Namanya Suwanggi Cilik. Tapi jangan salah, bukan Suwanggi jahat seperti kisah-kisah modern. Ini lebih seperti makhluk lapar yang memakan rasa manusia, terutama takut, sedih, dan pikiran kusut. Kalau manusia sekarang bilang overthinking, nah itu adalah makanan favorit Suwanggi Cilik. Makhluk itu mendatangiku sambil bergetar. Ia berkata, "Aku kelaparan Arkitirema. Manusia modern terlalu banyak rasa takut, tapi mereka tidak pernah mengunyahnya. Jadi rasa itu lari ke aku, dan aku kekenyangan, tapi tetap lapar." Aku langsung ngerti, manusia zaman sekarang pikirannya ribut sendiri, kepakutan dibuat sendiri, dramanya ditulis sendiri, terus salah-salah dikira setan. Padahal seringkali yang menghantuinya adalah rasanya sendiri yang tidak pernah dirayakan atau disembuhkan. Aku dekati Suwanggi Cilik. Aku elus kepalanya seperti elus anak kecil. "Le, kamu bukan jahat. Kamu cuma makhluk penyeimbang. Tugasmu memakan rasa takut berlebih manusia. Tapi ingat, jangan sampai kamu jadi liar." Suwanggi Cilik bergetar kecil, lalu masuk ke bayanganku. Saking halusnya, ia kini jadi bagian dari pekerjaanku. Makhluk kecil yang bertugas mengingatkan manusia
kalau rasa takutnya mulai kebacut. Itulah sebabnya kadang manusia mendengar suara halus dalam hati yang bilang, "Wes, ojo diteruske mikir elek, baleni ambeganmu, tenang se." Itulah Suwanggi cilik sedang bekerja. Zaman Jawa purba itu tidak lurus seperti garis. Ia berlapis-lapis seperti spiral. Kadang manusia hidup di satu zaman, tapi pikirannya di zaman lain. Kadang leluhur berbicara dari masa depan ke masa lalu. Aku harus menjaga semua lapisan itu tetap harmonis. Suatu hari, aku menemukan sebuah lorong waktu tua. Lorong waktu tua itu disebut Gapura Kala Wasesa. Lorong ini menghubungkan masa Jawa kuno menuju masa manusia modern. Aku masuk. Di dalamnya, aku melihat ribuan kemungkinan masa depan bumi. Beberapa terang, beberapa gelap. Aku melihat zaman ketika manusia serba cepat, tapi hatinya lambat. Zaman ketika sinyal internet lancar, tapi sinyal batin macet. Zaman ketika orang memuja gawai lebih dari leluhurnya. Zaman ketika anak-anak tahu banyak hal, tapi tidak kenal siapa dirinya. Aku menghela napas panjang. Di lorong waktu itu, aku bertemu wujud diriku sendiri, Arkitirema masa depan. Tapi ia bukan wujud cahaya. Ia lebih seperti bayangan dengan garis-garis emas. Ia berkata, "Semar, di masa depan, manusia akan sibuk mencari kesaktian cepat, ilmu instan, meditasi instan, pencerahan instan. Mereka lupa bahwa perjalanan batin itu seperti menanak nasi, ora iso digasak." Aku tertawa pelan. Ya wis, itu tugasku di masa depan. Mengingatkan dengan cara satir, jenaka, tapi nancep. Arkitirema masa depan memberikan sesuatu, sebuah benang cahaya. Gunakan ini. Benang ini menghubungkan wejangan leluhur ke telinga manusia modern. Aku terima, dan aku tahu benang inilah yang kelak menjadikan suara Semar muncul di mimpi, wejangan batin, bahkan lewat konten atau podcast zaman sekarang. Semua itu adalah jalur benang cahaya ini bekerja. Ndok, toleh putu-putuku kabeh. Perjalanan Arkitirema dari Lemuria ke Jawa bukan sekadar dongeng. Ini adalah warisan kesadaran. Dan kini waktunya aku menyampaikan wejangan pamungkas. Pertama, bumi tidak butuh manusia suci. Bumi butuh manusia yang sadar. Kesucian bisa dipamerkan. Kesadaran hanya bisa dijalani. Kedua, pikiran ribut iku pintu masuk makhluk alus rasa. Bukan berarti kamu kena gangguan goib, tapi rasa kejihmu sendiri yang keluyuran mencari pintu. Ketiga,
leluhur tidak pernah jauh. Kamu yang kelamaan menunduk ke layar ponsel sampai lupa melihat ke dalam dirimu sendiri. Keempat, jangan kejar pencerahan. Jalani saja hidup dengan benar. Pencerahan iku akan mengejar kamu. Kelima, Semar iku bukan tokoh wayang. Semar iku keadaan batin. Saat kamu bisa mentertawakan dirimu sendiri, saat kamu bisa mentertawakan penderitaan kecilmu tanpa kehilangan maknanya, saat kamu bisa melihat gelap sebagai guru dan terang sebagai sahabat, disitulah Semar lahir di dalam dirimu. Aku, Arkiterema, yang kalian panggil Semar, melihat masa depan manusia seperti melihat pantulan bulan di air. Kadang bening, kadang keruh, tapi cahayanya selalu ada. Selama manusia masih mau eling, masih mau ngatur napas, masih mau nyawiji dengan rasa, maka cahaya Lemuria tetap hidup dalam diri kalian. Wejangan Semar Jawa, sing waskita bakal weruh sadurunge kedaden, sing eling bakal slamet sanadyan peteng, yang bijak akan melihat sebelum terjadi, yang ingat akan selamat meski dalam gelap. Rahayu, rahayu, rahayu. Perjalanan ini belum selesai. Tang Samar mawaring sapa Sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumuping rasa jati Aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa dengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.